Pernahkah kamu berpikir, mengapa semakin hari semakin banyak remaja yang terlibat dalam tindak kriminal? Di tengah kemajuan zaman dan kemudahan teknologi, ternyata banyak faktor yang mendorong mereka ke jalan yang salah. Mulai dari pengaruh pergaulan, tekanan sosial, hingga kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar. Yuk, kita lihat lebih dalam kenapa fenomena ini bisa terjadi, dan bagaimana kita bisa mencegahnya, agar remaja bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih baik. Halo teman-teman sobat sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang di Jikan Channel. Pada video kita kali ini, kita akan membahas suatu kasus yang belakangan ini sangat ramai dan banyak terjadi di masyarakat, yaitu remaja zaman sekarang banyak yang terjerumus ke dalam tindak kriminal. Apa sajakah faktor penyebabnya? Dan bagaimana solusi penanganannya? Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak bersama video ini. Fenomena meningkatnya tindak kriminal yang melibatkan remaja belakangan ini semakin menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Berbagai faktor yang mendorong mereka terlibat dalam tindakan melanggar hukum ini sangat kompleks, berkaitan erat dengan lingkungan, perkembangan teknologi, hingga perubahan pola pikir. Berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa banyak remaja masa kini terjerumus dalam tindak kriminal. 1. Pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, baik di lingkungan keluarga maupun pergaulan, sangat mempengaruhi perkembangan mental dan perilaku remaja. Remaja yang tumbuh di lingkungan dengan konflik keluarga, kekerasan, atau masalah ekonomi cenderung mengalami tekanan psikologis akibatnya. Mereka mencari pelarian, yang seringkali mengarahkan mereka pada pergaulan yang kurang sehat, dan membuka peluang untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Di samping itu, teman sebaya juga memiliki pengaruh besar. Jika seorang remaja berteman dengan mereka yang memiliki kecenderungan melakukan hal-hal negatif, seperti mencuri atau terlibat narkoba, besar kemungkinan ia akan mengikuti pola yang sama untuk mendapat pengakuan atau sekadar merasa diterima di lingkungan tersebut. 2. Pengaruh media sosial dan teknologi. Teknologi dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja masa kini. Sayangnya, perkembangan teknologi yang cepat tidak selalu diiringi dengan pemahaman tentang penggunaannya secara bijak. Media sosial misalnya, seringkali menjadi ajang untuk mencari perhatian atau menunjukkan eksistensi. Beberapa remaja bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan ekstrem, termasuk tindak kriminal, demi mendapatkan popularitas atau mengikuti tren tertentu. Selain itu, akses mudah ke konten negatif di internet seperti kekerasan, perjudian, atau bahkan kejahatan terorganisir juga memberikan pengaruh buruk bagi mereka. Eksposur berlebihan terhadap hal-hal ini bisa memunculkan persepsi bahwa tindakan kriminal adalah hal yang biasa, bahkan keren atau menarik. 3. Krisis identitas dan pencarian jati diri. Masa remaja adalah fase di mana seseorang sedang mencari jati diri dan berusaha memahami siapa dirinya. Dalam proses ini, beberapa remaja merasa kebingungan dan tidak tahu harus mengikuti arah mana. Krisis identitas yang tidak diatasi dengan baik dapat membuat mereka mencari jalan pintas untuk menemukan arti atau makna hidup, yang terkadang membawa mereka pada kegiatan yang salah, seperti terlibat dalam kelompok geng atau aktivitas kriminal. 4. Kurangnya pengawasan dan pendidikan moral. Kurangnya perhatian atau pengawasan dari orang tua juga menjadi salah satu faktor yang signifikan. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja seringkali tidak memiliki waktu cukup untuk memantau perkembangan anaknya. Akibatnya, remaja menjadi kurang mendapatkan arahan yang tepat dan cenderung mencari alternatif perhatian di luar rumah. Jika perhatian yang mereka dapatkan berasal dari lingkungan yang negatif, mereka bisa dengan mudah terjerumus pada hal-hal yang salah. Di samping itu, sistem pendidikan yang lebih banyak berfokus pada aspek akademis ketimbang aspek moral juga berperan penting untuk mempengaruhi kasus ini. Pendidikan karakter dan etika di sekolah seringkali masih kurang diprioritaskan,
sehingga remaja tidak memiliki pemahaman yang cukup kuat tentang batasan-batasan yang seharusnya dijaga dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. 5. Tekanan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi membuat beberapa remaja terdesak secara finansial. Mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu mungkin merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar atau memiliki akses ke fasilitas yang sama dengan teman-teman mereka. Rasa ketidaksetaraan ini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang atau memenuhi kebutuhan. 6. Minimnya fasilitas dan kegiatan positif untuk remaja. Di beberapa daerah, fasilitas atau wadah bagi remaja untuk menyalurkan bakat dan energinya masih terbatas. Padahal, remaja memiliki energi besar yang perlu disalurkan ke hal-hal positif, seperti olahraga, seni, atau organisasi sosial. Jika mereka tidak menemukan tempat untuk beraktivitas secara positif, mereka mungkin akan mencari aktivitas lain yang seringkali mengarah pada perilaku negatif. Untuk mengatasi fenomena ini, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah, dan masyarakat luas. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain. 1. Meningkatkan pengawasan dan pendidikan dari orang tua. Orang tua perlu lebih terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang mendukung dan positif. 2. Peningkatan pendidikan moral dan karakter di sekolah. Sekolah bisa menambahkan pendidikan karakter, etika, dan anti kekerasan dalam kurikulum, sehingga remaja lebih memahami pentingnya nilai-nilai positif. 3. Menyediakan fasilitas dan program untuk remaja. Pemerintah bisa memperbanyak ruang publik dan kegiatan yang positif untuk remaja, sehingga mereka memiliki pilihan aktivitas yang bermanfaat. 4. Regulasi konten digital yang lebih ketat. Diperlukan pengawasan terhadap konten-konten yang dapat diakses oleh remaja di media sosial dan internet, agar mereka tidak terpapar dengan konten negatif secara berlebihan. Ada banyak faktor yang saling terkait yang membuat remaja rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk tindak kriminal. Upaya untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek keluarga, pendidikan, dan regulasi sosial. Dengan langkah bersama, diharapkan generasi remaja dapat terhindar dari jalan yang salah dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Jadi itu adalah gambaran singkat tentang apa saja faktor penyebab kenakalan remaja dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk tekan tombol suka. Jangan lupa untuk tekan tombol bagikan, agar lebih banyak orang mengetahui informasi penting dari video ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silahkan tuliskan pertanyaan, saran, atau kritik kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video lainnya.